Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya hari ini saya nggak bisa sampai malam-malam. Nggak tahu dari tadi siang itu saya pusingnya cuma di sini saja, ya. Kalau mau tak buat ini tadi mau tak apa mau minum obat, saya takutnya ketiduran. Ya karena efek sampingnya obat itu kalau obat pusing kan gitu ya, efek sampingnya langsung dibuat istirahat. Ya, monggo monggo. Ya, jadi materi tetap saya sampaikan, tapi mungkin nggak bisa ya, nggak bisa. Paling kita setengah 8 lah ya, atau 8 kurang seperempat lah paling nggak ya. Oke, oke. Hari ini kita mau membahas mengenai jurnal dan posting ya. Selamat malam juga teman-teman yang di Zoom ya. Eh, Minggu lalu kita sudah membuat laporan keuangan ya. Saat ini kita membahas jurnal kembali. Sebenarnya saya sudah singgung di pertemuan awal ya. Tapi ini kita lebih banyak yang dibahas di sini mengenai jurnal. Oke, definisi dari jurnal. Jurnal itu adalah pencatatan yang sistematis, kronologisnya jelas ya, atas karena adanya transaksi keuangan di dalam perusahaan ya. Nah, eh, kita sudah menjurnal, lalu kita memposting ke dalam buku besar. Kenapa harus diposting? Karena fungsi dari buku besar kita melakukan postingan ini supaya kita bisa mengelompokkan. Jadi akun-akun yang sudah kita buat di dalam jurnal, berapa masing-masing nominal besaran uangnya dalam setiap akun. Makanya kita kumpulkan menjadi namanya buku besar. Nah, ini bentuknya. Sebenarnya buku besar itu bentuknya ada skontro, bentuk saldo, sama bentuk T. Ya, ini bisa saya yang ini enggak? Oh, enggak bisa ini ya. Tapi eh, karena bentuk apa buku besar ini kalau kita bentuk skontro sama bentuk saldo, ini kayaknya saya nggak bisa apa hiperlinknya kayaknya lagi nggak bisa. Nanti tak browsingkan ya, nanti tak browsingkan tak bentuk apa bentuk skontro sama saldo bentuknya kayak apa. Nanti saya tunjukkan. Oke, tapi bentuk skontro dan saldo ini tabelnya itu cukup lumayan menyingkat waktu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada transaksi membuat buku besar ya dalam bentuk kontrol dan saldo, ini untuk garis sitok itu paling enggak setengah jam. Belum melakukan posting. Jadi saya biasanya untuk mengejar waktu, saya biasanya menyarankan mahasiswa menggunakan bentuk T. Ya, bentuk T. Nah, kalau bentuk sekontro itu biasanya tabelnya ada tanggal, keterangan, ada ref, jumlah, kayak gitu. Terus saya tunjukkan bentuknya. Tumben bersih, tumben bersih, nggak tumben bersih. Ya, contohnya misalnya bentuk bentuk sekontro ya. Bentuk sekontro itu tanggal, keterangan, kemudian ref, jumlah, ref, jumlah. Ada lagi untuk posisi debit sama kreditnya. Ya, di sini ada lagi tanggal, keterangan, ref, jumlah. Ini menunjukkan posisi tanggal sampai jumlah ini adalah miliknya debit, ini adalah miliknya kredit. Ya, jadi buat gambar, kok buat gambar, buat tabel itu, itu paling enggak butuh setengah jam. Ya, ini kalau bentuk sekontro. Kemudian kalau bentuknya saldo, saldo ini lebih ringkas lagi. Kalau bentuk saldo ada tanggal, kemudian keterangan, ref, debit, kredit,
Ini ada saldo, akhir, debit, dan kredit. Nah, ini saldo. Kalau bentuk saldo. Kemudian kalau bentuk T gimana? Wis kayak huruf T saja. Lebih cepat ya. Posisi di sini adalah debit, di sini kredit, di sini adalah nama akunnya. Ini di sini juga ada nama akunnya. Misalnya apa? Misalnya kas atau piutang atau apa. Ya, lebih cepat. Garisnya cuma 2 garis aja. Garis horizontal sama vertikal. Lebih cepat pakai bentuk T, sederhana. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aduh Bu saya paling nggak bisa Bu, kalau terlalu sederhana, saya senangnya rumit, hidup saya aja udah rumit misalnya. Mau pakai yang sekonter juga boleh. Ya gitu. Oke, ini bentuk-bentuk dari buku besar. Kemudian, nah kalau sudah dapat hasil dari masing-masing akun nanti yang di nominalnya, kita masukkan di dalam, kita kelompokkan lagi ke dalam namanya neraca saldo, yaitu adalah daftar yang menunjukkan berapa sih jumlah saldo debit dan kreditnya dari setiap total baik dari aktiva, dari hutang, dari ekuitas, pendapatan dan bebannya berapa. Masing-masing nanti kita kelompokkan lagi. Karena kalau transaksinya banyak, kita nanti akan kesulitan. Kalau tidak dilakukan dengan setelah posting ke buku besar, ke neraca saldonya nanti akan bingung. Nah ini bentuknya neraca saldo. Eh, Nomor rekening biasanya ya, nomor akun ya, terus ini adalah akunnya, kemudian posisi debit dan kredit. Totalnya harus balance ya. Oke. Oh belum apa-apa sudah latihan. Oke, gini. Teman-teman masih ada yang apa? Soal jurnal waktu itu? Jawabannya ya itu sampai tanggal berapa ya? Sampai selesai nggak tanggalnya waktu itu? Transaksinya tanggalnya sampai selesai nggak? Atau teman-teman bisa lihat PPT saya yang pertemuan pertama. PT Sukma kan kalau nggak salah ya dulu ya. Sukma Motor ya. Mm-mm. Oke. Ini kemarin sudah selesai nggak ya sini? Ini sampai tanggalnya sampai tanggal 31 nggak ya kemarin? Enggak ya. Hanya sampai tanggal 17 ya. Tapi teman-teman punya catatannya ya. Sampai tanggal 17. Punya jawabannya sampai tanggal 17. Enggak. Enggak, ya wes kita bahas dulu kalau gitu wes. Ya, kita teman-teman langsung dijawab aja jurnalnya ya. Mungkin ditulis kasar dulu aja ya. Oke, yang Kemarin pertama cuma tanggal sampai 1 tanggal Januari. 17. Apa? Enggak. Oh, sampai tanggal 17. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya atau kita bahas lagi dari tanggal 1? Boleh ya, oke. PT Sukma, sorry kok PT Sukma. Perusahaan Sukma Motor ya bergerak dalam bidang bengkel. Bengkelnya adalah bengkel kendaraan roda 2. Modal awalnya adalah 5 juta dalam bentuk kas, perlengkapannya 10 juta, bangunan 25 juta, dan tanah senilai 40 juta. Jurnalnya apa? Debitnya apa? Hmm? Perangkatan bengkel apa kas dulu? Ya, kas ya. Tas. Teman-teman sambil catat ya. Ya, teman-teman juga sambil catat. Tanggal 1 Januari ya. Teman-teman langsung bikin gini aja wis. Jurnalnya ya. Jurnal. Jadi kayak kemarin kredit ya. Tanggalnya tanggal 1, keterangannya adalah yang pertama adalah kas, kemudian apa? Dan tanah senilai 5 juta 10 25 40. Kreditnya adalah modal. Berapa totalnya? 15 tambah 25 40. Wis. Berikutnya nanti tanggal 3 dan seterusnya.
Ya. Mm. Ya, bikin tabel, tanggal, keterangan debit kredit. Oke, ditulis kasar dulu. Oh, mau garis dulu. Mau digarisi dulu. Ya. Yang teman-teman online aman? Ya, teman-teman yang online ya silakan buat eh, jurnal ya. Isi tabelnya adalah tanggal, keterangan, debit dan kredit. Ya, tanggal 1 transaksinya adalah kas, perlengkapan bengkel, kemudian bangunan, tanah, semuanya di debit ya. Kreditnya adalah modal. Sudah? Ya, oke. Tanggal 3 meminjam uang ke bank. Berarti debitnya apa? Hutang ya. Debit. Oh ya, sorry, meminjam uang ya. Kasnya di debit ya. Kreditnya adalah hutang hutang bank ya. Mm-mm. Oke, kreditnya adalah hutang bank. Nominalnya 10 juta. Oke, udah. Tanggal 4 membeli secara tunai peralatan bengkel. Berarti debitnya apa yang bertambah? Peralatan. Oke. Peralatan bengkel kreditnya adalah kas. Senilai 4 juta. Sudah? Oke, tanggal 8 membeli peralatan bengkel kepada toko makmur akan dibayarkan di bulan Februari. Ini transaksinya di Januari. Berarti muncul hutang ya. Oke. Berarti debitnya adalah tan bengkel, kreditnya hutang usaha atau hutang dagang. Ya. Debitnya adalah peralatan bengkel, kreditnya adalah hutang usaha atau hutang dagang. Sudah? Oke, tanggal 14. Membeli perlengkapan bengkel senilai 1 juta, jumlah tersebut dibayar sebesar 750 dan sisanya belum dibayar. Berarti muncul hutang lagi ya. Debitnya adalah perlengkapan bengkel, debitnya perlengkapan bengkel, kreditnya adalah kas senilai berapa? 750 ya karena sudah dibayar 750, kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit dan hutang usaha. Utangnya juga bertambah. Hutang bertambah di kredit. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan bengkel di debit, kas dan utang usaha di kredit.
Ya, kas senilai 750, hutang usahanya 250. Lanjut 17. Menyelesaikan suatu pekerjaan servis dan telah diserahkan kepada pelanggan. Berarti muncul pendapatan ya. Atas pekerjaan tersebut diterima uang sebesar 1 juta. Pendapatannya bertambah di kredit ya. Dan kita nerima apa? Uangnya sudah diserahkan, berarti kita nerima uang. Uang dalam bentuk kas. Kasnya bertambah, kas bertambah di debit. Berarti tanggal 17 adalah kas pada pendapatan jasa. Kasnya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Senilai 1 juta. Mm-mm. Sudah? Selanjutnya tanggal 19 diselesaikan pekerjaan servis sepeda motor dengan ongkos sebesar 450, tetapi akan dibayar kemudian. Orangnya minta tolong ke kita untuk benerin servis sepeda motor, tetapi orangnya mau bayarnya masih bulan, dibayar akan dibayar kemudian, tetapi akan dibayar kemudian ya. Berarti orangnya masih punya hutang ke kita. Orang yang hutang ke kita disebut piutang. Ya, disebut piutang ya. Berarti piutangnya bertambah. Piutang bertambah di debit. Kreditnya apa kalau gitu? Kok kas? Pendapatan. Kan kita belum nerima uang. Ya, kita belum menerima uang. Berarti debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke. Debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa senilai 450. Selanjutnya, tanggal 19 berikutnya, membayar beban telepon. Berarti apanya yang bertambah? Beban teleponnya di debit, kreditnya adalah kas. Karena bayarnya pakai uang kas. Debitnya beban telepon, kreditnya adalah kas. Senilai 50.000. Murah ya bayar telepon 50.000 ya. Tanggal 20. Membayar hutang ke bank. Muncul apa? Membayar hutang ke bank. Hutangnya berkurang. Hutang berkurang di mana? Debit. Kreditnya apa? Bayarnya pakai apa? Kas. Berarti hutang bank pada kas. Hutang bank pada kas senilai 5 juta.
Debitnya hutang bank, kreditnya kas senilai 5 juta. Tanggal berikutnya, membayar sisa yang belum dibayar perlengkapan tanggal 14 Januari tadi. Sisa hutangnya berapa kita tadi? 250 ya. Oke, berarti muncul apa? Hutang usahanya berkurang apa bertambah? Bayar loh, utangmu bertambah apa berkurang? Membayar hutang berkurang. Utang berkurang di mana? Di debit apa di kredit? Debit. Berarti hutang usaha pada apa kreditnya kalau gitu? Bayarnya pakai apa? Kas. Berarti hutang usaha pada kas tanggal 22. Hutang usahanya di debit, kasnya di kredit senilai 250.000. Karena tadi servisnya 1 juta ya, baru yang baru dibayar 750. Yang belum adalah sorry kok servis pembelian perlengkapan. Oke. Hutang usaha pada kas. Oke, selanjutnya tanggal 24 menerima pelunasan piutang 250 atas transaksi tanggal 19 ya. Orangnya ongkosnya itu harusnya 450. Ternyata orangnya baru bayar 250. Ya enggak? Ya kan tanggal 19 kan ada orang minta tolong ke kita kan 450. Tapi tanggal 24 itu baru bayar 250, baru bayar 250. Ya, berarti apanya yang bertambah, apanya yang berkurang? Kasnya bertambah karena kita nerima uang sebesar 250. Berarti kas bertambah di debit, kreditnya apa? Iya, sisa utang dari siapa? Ya, dari customer. Namanya apa berarti sisa utang itu? Piutang. Yes. Kasnya di debit, piutangnya di kredit. Kas pada piutang. Kas pada piutang. Senilai 250. Mm-mm, 250. Ya, walaupun transaksinya 450 di tanggal 19 ternyata orangnya cuma bayar 250 ya tetap kita catat 250. Jangan dicatat 450 kita nombok dulu kalau kayak gitu. Ya, sudah tanggal 25 membayar beban listrik. Berarti debitnya beban listrik pada kas. Oke, sebesar 25.000. Beban listrik di debit, kreditnya adalah kas. Ya, 25.000 beban listrik pada kas. Berikutnya tanggal 27 membayar gaji karyawan. Berarti beban gaji pada kas. Oke, beban gaji pada kas. Tanggal 27 sebesar 450. Beban gaji pada kas. Oke, tanggal 29 mengambil uang untuk keperluan pribadi. Namanya apa? Prive atau prive. Ya, berarti debitnya apa? Prive, kreditnya kas karena ngambilnya pakai uang kas.
Berarti prive pada kas, privenya di debit, kasnya di kredit sebesar 500.000. Tanggal 31. Menerima pendapatan servis sebesar 4.500.000 dan membayar beban iklan 200.000. Berarti kita kalau nerima pendapatan servis, apanya yang bertambah? Kas di debit senilai 4.500.000, kreditnya pen pendapatan sama juga 4.500.000. Berarti ini ada dua jurnal. Yang jurnal pertama adalah kas di debit, pendapatan jasanya di kredit senilai 4.500.000. Jurnal yang berikutnya adalah beban iklan pada kas ya sebesar 200.000. Coba ditotal. Posisi debit dan kredit sama enggak? Balance enggak? Ya, coba ditotal. Posisi debit dan kredit sama atau tidak? Kalau enggak sama, berarti ada salah pencatatan. Coba dihitung dulu. Boleh temennya salah satu ngitung debit, satunya ngitung kredit. Ya, gitu. Kalau teman-teman yang online boleh mengerjakan apa di orek-orekan dulu ya, di kertas ini dulu kayak gitu. Nanti kalau sudah sesuai baru disalin. Gak apa-apa buat latihan dulu. Mama, debit kredit ya. Oke. Berarti kalau sudah balance, sudah selesai penjurnalannya. Untuk transaksi di bulan Januari. Sebelum masuk ke buku besar, saya mau tanya. Tanggal 19 dia kan utangnya kita terima piutang 450. Tanggal 24 orangnya baru bayar 250. Masih ada sisa berapa? 200. 200 kapan kita catat? 200-nya kapan kita catat? Kapan kita catat 200-nya? Ketika orang tersebut bayar ke kita, ya kan? Kan ini hanya transaksi di bulan Januari sampai tanggal 31. Siapa tahu orang yang bayarnya bulan Februari atau bulan Maret. Di transaksi di bulan Februari dan Maret itu baru kita mencatat sisanya. Ya, kita tidak mencatat di bulan Januari karena tidak ada transaksi pembayaran 200.000 itu. Gitu ya. Jadi kita hanya mencatat pada saat adanya transaksi. Beda lagi nanti kalau teman-teman akan belajar perpetual atau periodik. Nah, nanti ada lagi ya metodenya. Misalnya kalau gini, shipping point sama destination ya. Misalnya barang itu udah keluar dari gudang, tapi belum nyampe, misalnya gudangnya di Malang, pengirimannya di Jakarta, butuh waktu 2 hari untuk sampai Jakarta. Kapan teman-teman melakukan pencatatan? Apakah barang itu keluar dari gudang teman-teman mau catat, atau barang itu sudah sampai di tujuan baru teman-teman catat? Ya, makanya teman-teman mau pakai apa metodenya? Shipping point atau destination? Ya, nanti kita ada belajar lagi. Ya, itu secara perpetual atau secara periodik. Nah, kayak gitu. Karena ini masih dasar, saya tidak membahas situnya ya. Karena dasarnya teman-teman harus paham dulu, harus kuat dulu, baru bisa nanti ke sana. Ya, kalau perpetual apa periodik apa bedanya nanti ada lagi ya. Kita belajar dasar dulu. Oke, hasilnya berapa debitnya? Berapa juta? 109 juta. Oke. Oke. Yes. Nah, teman-teman kan ada kolom ref ya. Belum diapa-apain ya kolom refnya ya. Ya, sekarang kita mau melakukan kolom ref ini mau dipakai buat apa? Nah, sekarang kita posting ke buku besar. Ya, yang dilakukan pertama adalah coba teman-teman lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 akun kas itu yang didebit itu tanggal berapa aja. Saya ulangin. Untuk posting ke buku besar, teman-teman harus lihat di jurnal tadi dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31
akun kas yang ada di debit tanggal berapa aja? Tanggal berapa? Yuk, yang di debit bisa tolong disebutkan. Paham maksud saya? Paham ya? Ya, oke. Dilihat tanggal 1 sampai 31. Kasnya yang di debit tanggal berapa? Ada tanggal 1 ya? Ya. Tanggal 1 senilai berapa? 5, 5 juta. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 3 senilai 10 juta. Terus tanggal berapa lagi? Yang debit 17 ya? Ya enggak? 17 1 juta ya. Terus 24 ya? 24 sama 31. Ya enggak? Ya enggak? 24 senilai 250 sama 5 juta. 250 sama 5 juta. Sekarang kalau yang dikredit tanggal berapa aja kasnya? Tanggal 4 berapa nominalnya? 4 juta. Terus 14 senilai? Oh 8 dulu. Senilai? Hah? 2 juta. Terus 14 senilai 750. Lalu udah 19. Lalu 20 5 juta. Kemudian 250 ribu. Terus 25 250 27 450. Berapa? 250 ini 25 ribu. Ya, dua-duanya 250, tanggal 25 ngono. Ya, wes. Terus tanggal 27-nya 450. Ada lagi 29 ya? 29 500. Duh, gak cukup ini berarti. 29 500. Terus 31 4.500.000. Hmm? Yang ngasih 31 4.500.000. Oh, 200. 200. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Nah, untuk ngecek bahwa ini sudah diposting atau tidak, kan teman-teman di dalam jurnalis di sini, kan tadi ada tanggal-tanggalnya ya. Tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya kan ya. Nah, tanggal 1 kan di sini tadi ada kas ya. Ya, senilai 5 juta ya. Nah, cara mengetahui ini sudah diposting atau tidak, lihatnya dari sini. Oh, tanggal 1 sudah kita posting ke buku besar. Kita centang. Artinya ini sudah diposting. Tanggal 3 di debit senilai 10 juta. Kita centang. Artinya sudah diposting. Ini namanya posting buku besar. Sampai sini ada pertanyaan. Oke ya. Kalau nggak ada kita sekarang kita totalin. Boleh minta tolong salah satu total di debit, satu total di kredit. Berapa? Boleh salah satu. Saya yang debitnya Ibu, kreditnya kakean. Transaksi ini ya boleh. Mm-mm. 21. 250. Yang kredit.
13.625. Ya, kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi ya. Kas ini kan ada di aktiva. Ya, kas ini ada di aktiva. Saldo normalnya di mana? Di debit ya. Ini sudah balance belum? Belum ya. Berarti kita harus mencari supaya balance adalah ini benar ya totalnya nggak salah ya. Harusnya berapa? Harusnya 4.500.000 ya. Oh, saya salah nulis berarti. 4.500.000. Berarti totalnya 24.50. Yang ini 13. Kreditnya 4 juta, 2 juta. Tanggal 8 ada 2 juta. Tanggal 8 tuh nggak ada kas kan? Tanggal 8 nggak ada kan? 8 kan peralatan sama utang usaha kan? Ya, nggak ada ya berarti ya. Hmm. Terus 14, 19. 19 itu 50 apa 450? 19, 450 ya. Oh, saya yang salah berarti di situ. 5 juta, 250, 25, 450, 500, 200 ya. Berarti benar total ini. Ini dikurangin berarti. Dikurangin 2 juta 11 ya. 11, 6. Nah, 20 kurangi 11 berapa? Nah, ini 450 sama ini. Berapa? 20, 450 dikurangi 11, 625. Tadi saya salah itu, saya salah. Nah, 19 benar 50.000. 19. Oh iya wong kas ya aku ngeliatnya iya ya. 50 ya. 19 50. Iya 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 benar 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 benar. Berarti benar ya totalnya ya 11 2 2 25. Saldonya sisanya adalah 9 2 25. Kalau di dalam buku besar ya kita adalah melihatnya debit dikurangi kredit tapi ditaruh saldo normalnya karena kas ini miliknya Aktiva, saldo normalnya adalah di debit. Sampai sini ada pertanyaan? Sama halnya seperti teman-teman nanti berikutnya. Berarti kas sudah kita posting. Untuk transaksi semua kas sudah kita posting. Sekarang kita piutang. Piutang ada tanggal berapa aja piutang? Yang di debit, piutang. Debit ada tanggal berapa? 19 ya? Sudah? Tanggal 19 ya? Ya, terus tanggal berapa lagi piutangnya? Ada lagi enggak? Enggak ada ya? Yang kredit tanggal 24. Cuman dua ya transaksinya ya? Ya, di posisi debit tanggal 19 450, di kredit 250. Sisanya adalah 200.000. 200.000 ada di debit. Kenapa? Karena saldo normalnya Aktiva di sini adalah akun utang usaha, posisinya adalah di kredit. Kembali ke rumus persamaan dasar dulu pertama kali waktu awal perkuliahan. Ya. Kemudian di piutangnya di sini juga dicentang karena sudah kita posting tanggal 19 di sini ada piutang kita centang. Tanggal 24 di sini juga ada piutang kita centang. Artinya ini sudah terposting ke buku besar. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti saya share ini PPT-nya. Ya, kalau semuanya sudah kita posting,
Artinya jangan sampai ada yang terlewat. Dulu kalau saya ujian ya waktu S1 ya, saya itu kalau ujian, kalau ini nih nggak sama, sampai mburi laporan keuangan pasti nggak akan balance. Dulu saya nakalan, karena waktunya naik mepet, cuma tinggal 5 menit untuk mengoreksi lagi, nggak nutut. Akhirnya apa? Saya coba balance-balancekan aja di laporan keuangan, masih kemarin minggu kemarin ya, saya balance-balancekan aja, ya supaya alah paling dosennya paling ya nggak ngecek kayak gitu ya. Yang penting paling hasil akhirnya. Dulu waktu pemikiran saya kayak gitu. Yang penting balance. Aku nak kalau udah balance pasti saya dapat nilai bagus. Dulu pemikiran saya kayak gitu. Tapi nggak ngerti juga. Tapi ya kebetulan saya juga dapat nilai bagus. Hal itu karena saya pernah jadi mahasiswa ya. Akhirnya saya menerapkan kayak gini. Saya tidak melihat hasil akhir. Yang saya lihat adalah prosesnya. Karena hasil akhir pasti teman-teman bisa membereskan kayak saya dulu mikirnya saya gitu. Jadi saya tetap akan nilai saya prosesnya ya. Nah, kalau teman-teman ini sudah diposting semuanya, nanti buat namanya neraca saldo. Ya. Neraca saldo ini isinya sama. Apa akunnya apa, terus debit dan kredit. Jadi misalnya kas ini nanti dipindah ke sini. Saldo akhirnya berapa? Debit, di debit berarti senilai 9.225. Terus ada lagi piutang. Piutangnya berapa? 200.000. Nanti semuanya dipindahkan ke dana neraca saldo. Dan posisi debit dan kredit harus sama. Ya, ini namanya neraca saldo sudah selesai, baru nanti bikin laporan keuangan. Silakan kerjakan dulu untuk buku besarnya. Silakan teman-teman, silakan diposting semuanya. Harus refnya harus tercentang semuanya. Jangan sampai refnya ada yang belum tercentang. Kalau belum tercentang artinya ada yang belum terposting ke buku besar. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ini yang teman-teman online ada pertanyaan monggo ya sambil mengerjakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman online saya absen sekalian ya. Angel hadir. Angel ada ya. Ibu Angel ya. Kok Ada, nggak ketok Bu. ya? Oke. Gracia. Hadir, Bu. Oke. Laila. Hadir, Bu. Najwa. Novi Udin. Nggak ada. Nurul Hadir, Bu. Anwar. Hadir, Oke. Bu. Ya. Setia Rudito. Nggak ada. Sugiarto Effendi. Nggak ada. Teman-teman online gimana ya? Bisa ngikutin tidak ya teman-teman online? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, oke. Teman-teman yang online, kalau bingung silakan tanya ya, boleh tanya di grup atau japri saya juga boleh ya. Hari ini kita tidak full ya, kita ketemu lagi minggu depan. Silakan tugasnya diselesaikan, kita bahas lagi minggu depan ya. Kita cocokkan lagi, siapa tahu teman-teman, oh ternyata jawabannya benar seperti ini gitu ya. Namanya belajar pasti mulai dari kebingungan ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.